Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhayat, guru kelas 6 SDN Soekarmi Pasisir 1, Kecamatan Gunung, Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan topik rantai makanan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini dengan video kali ini bagaimana kita memahami rantai makanan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, selamat belajar. Mari kita mulai belajar rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linier untuk bisa bertahan hidup. Rantai makanan adalah cara yang kita gunakan untuk menggambarkan bagaimana energi dan nutrisi bergerak dan mengalir melalui berbagai organisme dalam ekosistem. Itu seperti sebuah jalan makanan yang menghubungkan berbagai makhluk hidup dalam alam. Dalam rantai makanan ada 3 peran utama. Yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah organisme pertama dalam rantai makanan. Mereka adalah tumbuhan hijau yang mampu membuat makanan mereka sendiri melalui proses yang disebut fotosintesis. Tumbuhan mengambil energi matahari, karbon dioksida, dan air untuk membuat makanan mereka yang biasanya berupa glukosa. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contohnya adalah hewan. Konsumen terbagi menjadi 3. 1. Konsumen tingkat 1, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Konsumen tingkat 1 ini merupakan hewan herbivora, contohnya rusa, kelinci, belalang. 2. Konsumen tingkat 2, yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain. Konsumen tingkat 2 ini merupakan kelompok hewan herbivora atau omnivora. Contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. 3. Konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, harimau. Nah, jika produsen dan semua konsumen tersebut meninggalkan jasad, maka jasad tersebut akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Yang ketiga yaitu pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Pengurai tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Contohnya yaitu cacing tanah, jamur, dan bakteri. Inilah contoh rantai makanan. Mari kita lihat contoh rantai makanan berikut ini. Rumput sebagai produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen 1. Belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen 2. Katak dimakan oleh ular sebagai konsumen 3. Dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak. Elang mati diurai oleh bakteri, menghasilkan zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Jaring-jaring makanan. Seringkali dalam ekosistem, rantai makanan tidak terisolasi. Mereka terhubung dan bersilangan, membentuk sesuatu yang kita sebut jaring-jaring makanan. Ini menunjukkan bahwa organisme dalam alam tidak hanya memiliki satu pemangsa atau mangsa saja, tetapi bisa menjadi bagian dari banyak rantai makanan. Jadi kesimpulannya,
Mengerti konsep rantai makanan adalah kunci untuk memahami bagaimana semua makhluk hidup dalam ekosistem berinteraksi satu sama lain. Setiap organisme memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga ekosistem agar tetap stabil dan seimbang. Terima kasih telah belajar bersama. Siswa-siswi kelas 6, sekarang Anda memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang rantai makanan. Jangan lupa selalu merawat alam sekitar kita. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.